Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan. Pikir-pikir kan, daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka kan, lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang. Mereka dimakamin. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mereka dimakamin, Bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo, ya kan? Ntar pengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismon Sianipar, ahli forensik, ya kan? Lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan, mama yang ompong-ompong itu, kenapa kau pergi duluan, aku ikut dong kan, aku ikut dong. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus, Bang gitu. Jagat media sosial kembali digegerkan dengan aksi hacker Bjorka. Meskipun sosok Bjorka sedianya sudah dibekuk oleh pihak kepolisian, kali ini Bjorka meretas lebih dari 128 juta data pribadi, bahkan diantaranya diduga data pribadi milik Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan, yaitu tiba-tiba saja si Tompel ya, di hadapan kamera gitu ya, banyak media mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saya pun langsung terkejut dan takut ya, takutnya itu si Panci yang meninggal dunia. Karena kalau sampai si Panci meninggal dunia sebelum diadili, maka segala jerat hukum atas dirinya akan gugur ya, otomatis. Kan nggak lucu ya. Tentu seluruh rakyat Indonesia berharap dan ingin melihat si Panci itu menerima karma atas kejahatannya yang selama ini dilakukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan yang bikin ngakak ya kan, si Firdaus ya, si mulut bocor itu menyebut bahwa sebaiknya ya lebih baik memang si Roy Panci ini dimakamkan saja dengan segera. Koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya, sudah siap, hendak hadir dalam persidangan, dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar. Apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri. Yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah. Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Takbir. Yang kedua, ada yang menarik dalam proses persidangan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran ya, marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Dan itu selalu berulang-ulang, padahal setiap saksi ketika kami verifikasi melalui proses tanya jawab ya, ternyata tidak menyatakan itu. Ini menunjukkan apa? Ada desain dalam proses BAP, ada desain yang mengarahkan seolah-olah
ya ada unsur penistaan agama dalam proses penyidikan. Yang kedua, yang ketiga begitu. Di sana itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya ini. Kurang ajar. Nah kalau bahasa Bang ini kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang. Anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa aneh nih? Aneh. Kita saja ya punya berkas kalau lapor polisi selalu ada surat panggilan. Misalkan dipanggil dalam rangka untuk dijadikan saksi atau setidaknya undangan klarifikasi. Ini benar-benar ada dugaan kuat ya intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan, makanya proses dan prosedur hukum dalam KUHP pasti akan ditaati. Itu yang perlu saya sampaikan dan saya harapkan Gus Nur tetap semangat. Karena ini perjuangan bukan hanya perjuangan Gus Nur, tapi ini perjuangan kita untuk memastikan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak ingin memiliki presiden dengan ijazah palsu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, silakan Gus, tanggapannya Gus. Iya, jadi intinya saya berdoa mudah-mudahan almarhum di sana diringankan hisapnya sama Allah. Amin. Waduh, ternyata teman-teman ya, si Tompel mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi bukan atas meninggalnya si Rai Panji gitu loh, tetapi salah satu saksi ya yang akan dihadirkan dalam sidang ijazah palsu dengan tersangka itu Bambang Tri dan juga si Sugi Nur ya, sekira tahun 2023 lalu gitu. Saya sampai terkaget-kaget dan ya berharap juga sih. Tapi jangan dulu lah ya, jangan dipanggil dulu biar dia itu mendapatkan karma dulu, yang merasakan apa namanya ya, buah perbuatannya selama ini kan, seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Pikir-pikir kan, daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang, itu. Sudah top itu, daripada deh gue kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mereka dimakamin, Bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo ya kan, terpengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismon Sianipar, ahli forensik ya kan, lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan. Oh Rismon, kau adalah, kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong, kan. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus, Bang, gitu. Jadi ada sejarah bahwa Rismon ini adalah pahlawan kebodohan, Roy Suryo ada pahlawan ketololan di Indonesia gitu. Jadi mereka punya ranking tersendiri gitu. Siap. Nah, saya sangat tertarik sekali ya. Tertarik sekaligus ngakak ya, sampai guling-guling, sampai perut kaku itu dengan pernyataannya si Firdaus tadi ya, di bagian agak-agak depan gitu. Si maling panci CS lebih baik dimakamin aja. Ada gimana menurut teman-teman? Apakah layak si maling panci dan kawan-kawan itu dimakamkan saja atau segera dimakamkan? Kalau menurut saya memang layak ya, tetapi kalau bisa jangan dulu ya kan, biarkan dulu mereka itu mendapatkan vonis dari pengadilan, berstatus sebagai tersangka, mendapatkan vonis, kemudian dipenjara ya kan, biar apa namanya, bukan balasannya biar nggak Tuhan aja yang membalasnya gitu loh. Ya, jangan kasihan Tuhan ya kan, masa biarlah Tuhan yang membalas, semuanya diserahkan sama Tuhan, kasihan. Dan di bagian agak belakang Firdaus mengatakan mereka itu adalah pahlawan kebodohan dan ketolilan katanya. Lanjut. pikir-pikir kan, daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul.
Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang. Itu. Mereka dimakamin. Daripada gue kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mereka dimakamin, Bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo, ya kan? Ntar pengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismond Sianipar, ahli forensik, ya kan? Lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan? Ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan? Oh, Mama yang ompong-ompong itu. Kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong kan? Aku ikut dong. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus, Bang gitu. Ini Bang Firdaus ya, kalau ngomong soal teroris ini, tifaroirisme itu pedas banget loh. Katanya dimakamin aja mereka ini. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju dengan statement dari Bung Firdaus? Kita makamkan aja orang-orang itu. Iya, barusan adalah komentar dari Bang Khairul Umam ya, kalau tidak salah ya, terkait pernyataan si Firdaus yang memang agak ngaco menurut saya, tetapi sangat kocak, dan memang itulah sebetulnya harapan segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu si Maling Panji dan kawan-kawan segera dimakamkan saja. Biar nggak bikin ruwet. Lanjut. Jagat media sosial kembali digegerkan dengan aksi hacker Bjorka. Meskipun sosok Bjorka sedianya sudah dibekuk oleh pihak kepolisian, kali ini Bjorka meretas lebih dari 128 juta data pribadi, bahkan diantaranya diduga data pribadi milik Roy Suryo. Sosok Bjorka muncul di forum gelap, mengklaim telah memiliki 128.293.821 rekam data yang memuat NIK, nomor telepon, operator, hingga tanggal registrasi dari SIM card. Di media sosial terekam pula rujukan kontak Roy Suryo yang diduga merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika. Sampai saat ini pihak Roy Suryo sendiri belum buka suara mengenai dugaan data pribadinya diretas oleh Bjorka. Lah, ini gimana toh Panci ya. Katanya ahli telematika, tetapi kok diretas, dan ini bukan pertama kali loh ya. Si Panci ini dulu pernah akun TikToknya atau Twitternya gitu, Twitternya seingat saya. Akun Twitternya si Maling Panci ini sudah pernah diretas dan dia tidak pernah bisa mengembalikan ya. Dan sekarang nomor HP-nya, data pribadinya kembali diretas oleh hacker yang bernama Bjorka begitu ya. Ini sangat memalukan sekali ya, karena yang bersangkutan ini selama ini mengaku sebagai seorang ahli pakar telematika. Inilah bukti bahwa si Panci adalah ahli abal-abal, pakar jadi-jadian. Cuma ngaku-ngaku doang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.